Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Syihabuddin. Pada kali ini saya akan mencoba membacakan ayat-ayat jurnalistik. Ayat pertama tentang perintah bagi jurnalis. Terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, ayat selanjutnya tentang tugas jurnalis menyiarkan berita terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 83 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastambituna la'alimahul ladina yastambitunahu minhum, yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Ayat ketiga kali ini adalah tentang tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat selanjutnya tentang jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba Ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ayat kelima ini menjelaskan tentang jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wazadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, ayat selanjutnya menjelaskan tentang jurnalis yang adil atau cover good side dalam pemberitaan. Terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 dengan potongan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu
dalikum wassaqum bihi la'allakum tadakkarun. Yang artinya, apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Nah, dalam ayat selanjutnya adalah ayat terakhir dalam pembahasan perintah bagi jurnalis tentang jurnalis selektif dalam menerima informasi. Terdapat dalam Quran surat Al-Zumar ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ayat selanjutnya membahas tentang larangan bagi jurnalis. Ayat pertama membahas jurnalis dilarang menerima berita bohong. Terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Ayat kedua membahas tentang jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang sempalan ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanibur rijza minal aushani wajtanibu qaulaz zur. Yang artinya, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. Ayat ketiga membahas tentang jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adabun alimun
fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat selanjutnya membahas tentang jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki atau menghina. Terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmiju anfusakum wala tanabaju bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humud dhalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka atau yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat-ayat selanjutnya ini membahas tentang media jurnalistik. Ayat pertama ini tentang kolam atau pena, terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram alladzi allama bil qalam. Yang artinya, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Sudah. Ayat selanjutnya membahas tentang midad atau tinta, terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Yang artinya, katakanlah Muhammad,
seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ayat selanjutnya tentang kirtas atau kertas. Terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasu biaidihim laqala alladhina kafaru in hada illa syiharum mubin, yang artinya, dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ayat selanjutnya ini membahas tentang suhuf atau lembaran kertas. Terdapat dalam Quran surat An-Najmu ayat 36 dan 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa, yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran atau kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Dan ayat selanjutnya membahas tentang rok atau lembaran tulisan. Terdapat dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19 dan 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum, yang artinya, dan tahukah engkau apakah Illiyun itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Ayat terakhir ini membahas tentang lauh atau batu tulis. Terdapat dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 dan 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud, yang artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga atau lauh mahfuz. Terus